2014. Eksepsi mengenai waktu ini penting untuk diajukan oleh pemohon untuk menjamin terlaksananya keadilan dan perlakuan yang sama di muka hukum, di mana pemohon dan termohon mendapatkan alokasi waktu yang sama untuk mempersiapkan dan mengajukan permohonan dan jawaban termohon. Sungguh tidak adil. Sungguh tidak adil jika pemohon mendapatkan waktu yang cukup untuk menyusun dan mengajukan permohonan, sedangkan termohon memiliki waktu yang sangat terbatas untuk menanggapi jawaban pemohon dalam waktu kurang dari 24 jam. Sehingga materi pemeriksaan perkara nomor 1 PHPU Pilpres 7 2014 harus mengacu kepada perbaikan pemohon yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Juli 2014. C. Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur obscure. Permohonan pemohon pada pokoknya menuduh termohon melakukan pelanggaran dalam rekapitulasi perhitungan suara pemilu Pilpres tahun 2014, cacat hukum, pelanggaran proses pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif, dan mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten Kota agar melakukan klarifikasi dan atau pemungutan suara ulang atas permasalahan daftar pemilih khusus tambahan. Tuduhan pemohon mengenai adanya pelanggaran dalam proses rekapitulasi perhitungan suara tidak jelas atau kabur, karena pemohon tidak menyebutkan kapan, di mana, dan bagaimana, pada tingkat apa rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang yang dilanggar oleh pemohon, baik pada tingkat TPS, PPS, PPK, kabupaten maupun provinsi. Pemohon juga tidak menguraikan berapa selisih perbedaan suara hasil perhitungan pemohon dengan hasil perhitungan pemohon. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan bagaimana penghitungan suara yang dilakukan pemohon dan berapa hasilnya. Tanpa didasari asal-usul perhitungan suaranya, tiba-tiba pemohon menentukan perolehan suara pemohon adalah 67.199.153 suara. Begitu juga halnya dengan dalil pemohon yang menyatakan ada penggelembungan suara sebesar 1.500 suara untuk pasangan calon presiden nomor 2 dan pengurangan suara pemohon sebesar 1.200 suara. Pemohon tidak menjelaskan bagaimana cara perhitungan pemohon dan dari daerah mana jumlah suara tersebut berasal. Dengan demikian, permohonan pemohon sepanjang mengenai proses rekapitulasi tidak jelas atau kabur, sehingga permohonan pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam permohonannya, pemohon menuduh termohon telah melakukan pelanggaran proses pemilu yang mempengaruhi hasil mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir pemilihan umum yang dilakukan baik oleh termohon maupun pasangan nomor 2 dilakukan terstruktur, sistematis dan masif, yaitu 1. Mengabaikan DP4 sebagai sumber penyusunan DPS dan DPT, mobilisasi pemilih, baik daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus tambahan, pengaturan hasil penghitungan yang dilakukan oleh termohon, politik uang, tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu dan Bawaslu, pencoblosan dilakukan oleh anggota KPPS secara massal, pencoblosan dilakukan oleh 2 kali oleh orang yang sama. Namun demikian, setelah membaca dan meneliti dalil-dalil pemohon, tidak ada uraian yang jelas mengenai kapan, di mana, dan bagaimana termohon secara terstruktur, sistematis dan masif melakukan pelanggaran tersebut. Merupakan jurisprudensi tetap mengenai pengertian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 21 PHPU-D 8 Romawi 2010 telah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang. Yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif adalah sebagai berikut. 1. Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang atau by design. 2. Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu secara kolektif, bukan aksi individual. Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran yang sangat luas dan bukan sporadis. Pemohon ternyata tidak dapat menunjukkan adanya perencanaan secara matang yang dilakukan oleh termohon untuk melakukan pelanggaran. Pemohon juga tidak mampu menunjukkan keterlibatan termohon dari berbagai tingkatan penyelenggara pemilu dalam melakukan pelanggaran yang dituduhkan. Pemohon juga tidak menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci, termasuk juga rangkaian kegiatan dan peran dari masing-masing struktur penyelenggara yang terlibat. Dengan demikian, permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga permohonan pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Pemohon menuduh termohon memodifikasi daftar pemilih dengan cara penghapusan nama
pemilih pemohon dari DPP sehingga tidak bisa memilih pada hari pemilihan, dan penambahan nama pemilih ke DPP dan pengaturan pemilih baru yang telah disiapkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. Pemohon juga menuduh termohon memodifikasi logistik pemilu dan memodifikasi pemilih dan logistik dengan pelanggaran keamanan. Akan tetapi pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas siapa, kapan, di mana dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh termohon secara terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon menuduh adanya kecurangan dengan melakukan penambahan DPKTB di basis pasangan pemohon, sementara di basis pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 penambahan DPKTB rendah. Dalil pemohon mengenai basis pemohon atau basis pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 sangat tidak jelas, karena apa indikatornya suatu daerah atau wilayah dapat dikatakan basis pemohon atau pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2. Menurut pemohon, di daerah basis pasangan calon nomor 2 tingkat partisipasi dari pemilih yang menggunakan DPKTB sangat rendah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Papua. Padahal partisipasi pemilih dalam DPKTB menyebar hampir merata di semua wilayah di Indonesia, baik di tempat di mana pemohon memperoleh suara lebih besar atau pasangan calon nomor 2 memperoleh suara lebih banyak. Selain itu, apa korelasinya antara pemilih dari DPKTB dengan terpilihnya salah satu pasangan calon? Sesuai dengan asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia global, maka siapapun tidak ada yang tahu siapa yang dicoblos dalam bilik suara oleh pemilih yang terdaftar dalam DPKTB. Apalagi pemohon tidak memberikan bukti hasil penelitian yang menunjukkan keterkaitan antara pemilih dalam DPKTB dengan terpilihnya pasangan calon. Dalam permohonannya, pemohon tidak bisa menjelaskan dari mana kesimpulan pemohon bahwa pemilih dalam DPKTB akan mencoblos pasangan calon nomor 2, karena bisa saja pemilih dalam DPKTB juga akan mencoblos pasangan nomor 1 dengan peluang yang sama. Dengan demikian, dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh termohon merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur, sehingga permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, sebelum termohon memberikan jawaban secara rinci untuk merespon dalil-dalil dalam permohonan pemohon, dalam bagian pendahuluan ini, termohon merasa perlu menyampaikan penjelasan secara umum terkait 1. Pelaksanaan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden. 2. Penyusunan dan penetapan daftar pemilih tetap. 3. Jumlah pemilih setiap TPS. 4. Daftar pemilih khusus tambahan. 5. Pembukaan kotak suara. 6. Tindak lanjut rekomendasi pengawas pemilu. 7. Independensi penyelenggara pemilu. 1. Pelaksanaan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden. Kebijakan termohon dalam mengelola tahapan pemilu dan wakil presiden berpedoman dan mengedepankan pelaksanaan asas-asas independensi, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Termohon juga memberikan ruang dan mendorong pembangunan asas partisipasi publik yang bertujuan untuk mengawal kemurnian suara pemilih. Untuk memenuhi asas-asas tersebut, termohon memungkinkan adanya pendokumentasian proses penghitungan suara dimulai sejak di TPS oleh para saksi, pengawas pemilu, pemantau, dan masyarakat yang hadir. Termohon sebagai penyelenggara pemilu juga membuat kebijakan untuk menanggapi keberatan saksi dan pengawas pemilu yang tidak hanya terbatas pada perolehan suara, sebagaimana dituangkan dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2014 tentang pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014, jungto peraturan KPU nomor 29 tahun 2014. Selanjutnya, untuk memastikan validitas hasil pemilu pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa kelurahan, termohon telah memerintahkan panitia pemungutan suara PPS membuka kembali model C1 plano PPWP agar dapat dicocokkan kembali dengan dokumen salinan model C1 yang telah dibagikan kepada saksi dan pengawas pemilu serta yang telah diumumkan kepada publik. Partisipasi publik secara luas dimungkinkan oleh termohon melalui akses model C1 PPWP yang diunggah atau diupload di laman termohon pilpres2004.kpu.go.id, pelayanan data dan informasi terhadap dokumen model C1 yang mencapai 98,68% atau 472.529 TPS dari 478.828 TPS ditanggapi positif oleh publik.
dan telah disambung antara lain melalui kegiatan kelompok masyarakat yang mengelola data dalam model C1 untuk memastikan pemurnian suara pemilih. Pelaksanaan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan oleh termohon dengan memenuhi asas-asas non-diskriminatif, adil, setara, independen, profesional, transparan, akuntabel, dan partisipatif tersebut bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden. Faktanya, tahapan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 telah berhasil dilaksanakan dengan lancar dan baik, serta memenuhi asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Termohon juga menegaskan, dengan berdasarkan fakta-fakta dan data-data pelaksanaan dan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, bahwa termohon menjunjung tinggi prinsip independensi dan berlaku secara adil kepada seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa terkecuali. Dengan demikian, dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif, terutama yang melibatkan penyelenggara pemilu, adalah tidak berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum, sehingga seyogyanya harus dikesampingkan. Penyusunan penetapan daftar pemilih tetap. Berdasarkan peraturan KPU nomor 4 tahun 2014 tentang tahapan, program, dan jadwal kegiatan pemilu presiden dan wakil presiden, dan peraturan KPU nomor 9 tahun 2014 tentang pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu presiden dan wakil presiden, penyusunan dan pemutahiran daftar pemilih dilaksanakan dengan tahapan penetapan DPS, pemutahiran DPS, dan penetapan DPS HSP serta DPD. Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPS menggunakan DPT pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai DPS pemilu presiden dan wakil presiden. Melaksanakan ketentuan tersebut, KPU menetapkan DPT pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai DPS pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 melalui SK nomor 355 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan jumlah pemilih laki-laki 93.060.494, pemilih perempuan 92.767.493, pemilih luar negeri 2.025.005 suara 5, total 180.852.992. Guna melengkapi DPS pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan sebagai bahan pemutakhiran, berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 1 peraturan KPU nomor 9 tahun 2014, termohon berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mendapatkan data WNI yang akan berusia 17 tahun pada tanggal 9 Juli 2014. Pada tanggal 15 April 2014, termohon menerima data pemilih WNI yang akan berusia 17 tahun pada tanggal 9 Juli 2014 sebanyak 3.113.714 jiwa. Selanjutnya termohon mendistribusikan data tersebut kepada KPU Kabupaten Kota sebagai bahan pemutakhiran dengan kegiatan pencocokan dan penelitian oleh PPS pada tanggal 21 sampai dengan 30 April 2014. Setelah dilakukan pencocokan dan penelitian oleh PPS, KPU Kabupaten Kota menyusun DPS hasil pemutakhiran Pilpres dengan menggabungkan 3 jenis daftar pemilih, yaitu 1. Daftar pemilu khusus pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, DPS pemilu presiden, 3 pemilih WNI yang akan berusia 17 tahun pada tanggal 9 Juli 2014. Terhadap DPS HP yang telah ditetapkan oleh PPS tanggal 12 Mei 2014 dilakukan rekapitulasi di KPU Kabupaten Kota dan Provinsi. Jumlah DPS HP yang ditetapkan termohon adalah 189.338.239. Terdiri dari pemilih laki-laki 93.863.282 jiwa, pemilih perempuan 93.470.573 jiwa, pemilih luar negeri 2.004.384. DPS HP yang telah ditetapkan oleh PPS diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat umum selama 2 minggu untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. KPU Kabupaten Kota juga telah menyerahkan salinan DPS HP berupa soft copy kepada pengawas pemilu dan partai politik atau tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden. Termohon juga mengumumkan DPS HP secara online melalui laman termohon sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa kelurahan. Setelah menindaklanjuti masyarakat, termohon menyusun dan menetapkan DPT PPWP pada tingkat kabupaten kota tanggal 7 sampai dengan 9 Juni 2014.
Dilanjutkan rekapitulasi jumlah pemilih secara berjenjang 10 sampai 11 Juni 2014 pada tingkat provinsi dan 13 Juni 2014 pada tingkat nasional. Jumlah DPT yang ditetapkan termohon adalah 190.307.134, terdiri dari pemilih laki-laki 94.301.112 jiwa, pemilih perempuan 93.967.311, pemilih luar negeri 2.038.711 jiwa. Proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan pengawas pemilu, peserta pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, peserta pemilu diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan. Namun demikian, kesempatan tersebut tidak secara maksimal digunakan oleh peserta pemilu, sehingga rekapitulasi tingkat nasional tidak ada keberatan terhadap hasil pemutahiran data pemilih. Termohon kemudian menetapkan DPT sesuai jadwal yang telah ditentukan. Berdasarkan fakta tersebut, dalil pemohon sangat tidak relevan diajukan sebagai objek sengketa PHPU. Ibarat pertandingan sepak bola, aturan main telah ditentukan, namun setelah pertandingan selesai baru dipersoalkan aturan mainnya. Video bukti TKPU 1 sampai dengan TKPU 5. Jumlah pemilih setiap TPS. Mengenai perubahan jumlah TPS pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 dan pemilu presiden dan wakil presiden dapat dijelaskan sebagai berikut. Ketentuan pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD menyebutkan pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Sedangkan untuk penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden, jumlah pemilih setiap TPS berpedoman pada ketentuan pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden yang menyebutkan pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 orang. Berdasarkan ketentuan tersebut, termohon menempuh kebijakan melalui regrouping TPS pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 dengan memperhatikan aspek geografis dan aksesibilitas pemilih. Dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014, jumlah TPS sebanyak 546.301 TPS terdiri dari 545.803 TPS dan 498 TPS luar negeri, sedangkan jumlah TPS untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 479.183 TPS terdiri dari 479.183 TPS dan 498 TPS luar negeri. Berdasarkan fakta tersebut, tuduhan pemohon bahwa termohon menyelipkan pemilih dalam TPS tidak beralasan menurut hukum. 4. Daftar pemilih khusus tambahan.